Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Safitri dengan NIM 2005-121028 dari kelas MAIS 7B. Di sini saya akan merangkum materi dari bab 2 mata kuliah pelayanan prima dengan judul hubungan penyedia layanan atau provider dan pelanggan atau customer. Hubungan penyedia layanan dan pelanggan adalah kunci sukses bisnis. Pelanggan adalah pemangku kepentingan utama yang memengaruhi kepuasan dan kesetiaan mereka. Penyedia layanan harus memahami kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan untuk menyediakan pelayanan yang sesuai. Memahami kebutuhan pelanggan penting untuk pelayanan berkualitas dan hubungan yang positif. Terdapat dua jenis pelanggan, yaitu ada yang pertama internal atau dalam organisasi seperti pimpinan dan rekan kerja, serta yang kedua itu ada eksternal atau luar organisasi yang membeli produk atau jasa. Kemudian tipe-tipe pelanggan yang menyulitkan ada beberapa, diantaranya yang pertama ada pelanggan pemarah, kemudian yang kedua ada orang yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan, yang ketiga ada orang yang iktikat baik di awal komunikasi namun ketika di tengah jalan atau proses pelayanan terbalik dan menyerang kita, tidak konsisten dan berbohong. Kemudian yang keempat ada orang yang suka mengkritik, dan yang kelima ada orang yang cerewet, yang keenam ada orang aneh karena bisa jadi gangguan kejiwaan, dan yang ketujuh ada orang yang tidak bisa mengambil keputusan, yang ke-8 ada pelanggan yang keracunan. Nah, yang ini bisa jadi karena kesalahan kita dalam penempatan waktu dan tidak selektif dalam bertanya mengenai kondisi fisik dan fisiologis ketika ingin memberikan sampel produk. Kemudian yang ke-9 dan yang terakhir ada pelanggan dengan keterbatasan fisik dan usia. Kemudian ada beberapa alasan kenapa pelanggan bersikap menyulitkan. Yang pertama bisa jadi karena mereka lelah atau frustasi. Yang kedua ada mereka belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya. Dan yang ketiga ada karena mereka berusaha mempertahankan ego atau harga diri mereka. Dan yang keempat ada mereka merasa diabaikan. Yang kelima karena mereka dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang. Dan yang keenam ada karena mereka tidak mampu berbicara atau memahami bahasa dengan baik. Dan yang ketujuh ada karena mereka diperlakukan dengan buruk dalam situasi serupa di masa lalu. Dan yang kedelapan ada karena mereka mungkin dalam keadaan bad mood. Dan yang terakhir bisa jadi karena mereka terburu-buru karena kesibukan. Kemudian, sentuhan pribadi. Setiap bisnis, bahkan orang, idealnya memiliki sesuatu yang berbeda dan unik ketika harus dibandingkan dengan orang atau bisnis yang lain. Adapun beberapa cara yang dapat dipakai sebagai sentuhan pribadi pada suatu bisnis terhadap para pelanggan, yaitu yang pertama ada kita bisa menyebutkan nama pelanggan ketika berinteraksi. Kemudian yang kedua bisa memberikan penghargaan berupa diskon pada pelanggan reguler sebagai ungkapan terima kasih pada mereka. Dan yang ketiga ada promosi yang memalukan sebagai penyedia layanan tidak menempatkan dirinya di atas pelanggan. Dan yang keempat ada selangkah di depan pelanggan dalam memenuhi harapan. Dan yang kelima ada kemasan produk yang menarik. Dan yang keenam ada keunikan penawaran yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Yang keenam ada memberikan pelayanan dengan tulus tanpa memperhitungkan untung rugi. Dan yang ketujuh ada membagikan kebanggaan dan kebahagiaan penyedia layanan. Dan yang terakhir ada yang ke-8 ada membuat pelayanan yang diberikan tidak terlupakan, dan yang ke-9 ada bersikap sabar dan sopan. Kemudian ada juga atribut pelayanan bagi pelanggan, diantaranya yang pertama ada kecepatan pelayanan, yang kedua ada keramahan personel, yang ketiga ada pengetahuan personel, yang keempat ada jumlah karyawan yang tersedia, dan yang kelima adalah tampilan fasilitas. Mungkin ini saja dari saya mengenai rangkuman dari bab 2 mata kuliah pelayanan prima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.